bangsa yang ditakuti tanpa kota. Tidak punya kota, tidak membangun istana, tidak meninggalkan kitab hukum. Tapi bangsa ini membuat Romawi, Persia, dan Yunani merinding setiap kali mendengar namanya. Mereka adalah bangsa Scythia, penguasa padang stepa Eurasia. Sejarawan Yunani menyebut mereka liar. Arkeolog modern menyebut mereka jenius yang salah dimengerti. Dan ritual mereka aneh, brutal, tapi masuk akal jika kamu melihat dunia dari sudut pandang mereka. Bagian 1. Siapa sebenarnya bangsa Scythia? Scythia bukan satu kerajaan tunggal. Mereka adalah konfederasi bangsa nomaden yang hidup sekitar abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Wilayahnya luas, dari Laut Hitam, Kaukasus, hingga Asia Tengah. Mereka hidup di atas kuda, berpindah tanpa kota tetap, dan mengandalkan kecepatan serta strategi. Bagi bangsa menetap, mereka tampak primitif. Padahal kenyataannya mereka beradaptasi sempurna dengan stepa. Bagian 2, konflik besar, nomaden versus peradaban. Dunia kuno dibagi 2, bangsa menetap dengan tembok dan kota, bangsa nomaden dengan kuda dan busur. Scythia berada di pihak kedua, dan itu masalah besar bagi kekaisaran. Mereka tidak bisa dikepung, tidak punya ibu kota untuk direbut. Jika diserang, mereka mundur, lalu menyerang balik dari arah yang tidak terduga. Bagi musuh, ini perang tanpa akhir. Bagian 3, ritual perang yang membuat dunia kuno ngeri. Herodotus menulis sesuatu yang membuat banyak orang mengira Scythia adalah monster. Setelah membunuh musuh, sebagian prajurit Scythia minum darah pertama musuhnya, membuat cangkir dari tengkorak lawan, menguliti musuh untuk dijadikan hiasan pelindung. Terdengar brutal? Iya. Tapi bagi Scythia, ini ritual keberanian dan status, bukan kekejaman acak. Bagian 4, twist kecil. Ritual itu bukan tanpa makna. Ritual-ritual ini bukan sekadar pamer kekerasan. Di budaya Scythia, keberanian menentukan posisi sosial. Jiwa musuh dianggap membawa kekuatan. Perang adalah bagian spiritual, bukan sekadar politik. Dengan kata lain, ini adalah bahasa simbolik, bukan kegilaan. Dan ritual paling aneh mereka belum kita bahas. Bagian 5, ritual ganja, upacara yang mengejutkan arkeolog. Herodotus juga menulis sesuatu yang lama ditertawakan. Ia mengatakan, Scythia menghirup asap tanaman tertentu dalam tenda tertutup, hingga berteriak kegirangan. Berabad-abad kemudian, arkeolog menemukan bejana ritual, biji ganja, tenda pemakaman tertutup. Herodotus benar. Scythia menggunakan ganja untuk ritual pemakaman, pembersihan spiritual, penghubung dengan dunia arwah. Bagian 6, kematian bukan akhir bagi Scythia. Pemakaman Scythia adalah peristiwa besar. Seorang bangsawan dikubur bersama kuda, senjata, perhiasan emas, bahkan pelayan dan penjaga, bukan karena kejam, tapi karena mereka percaya kehidupan berlanjut setelah mati dan status harus dibawa ke sana. Dan Mas Scythia, detailnya luar biasa, hewan, mitologi, dan simbol kekuatan. Bagian 7, mereka bukan barbar, mereka seniman. Twist besar dalam kisah Scythia adalah ini. Bangsa yang disebut barbar oleh Yunani ternyata menciptakan seni emas paling halus di dunia kuno. Motif hewan mereka dinamis, simetris, penuh makna kosmologis. Ini bukan karya orang liar. Ini karya peradaban dengan sistem simbol yang matang. Bagian 8, kejatuhan tanpa kehancuran. Scythia tidak runtuh dalam satu perang besar. Mereka memudar karena perubahan iklim, tekanan bangsa lain, asimilasi budaya. Sebagian menjadi Sarmatia, sebagian melebur ke bangsa lain. Identitas mereka hilang, tapi pengaruhnya tetap hidup. Penutup, ketika barbar lebih modern dari kita. Scythia mengajarkan satu hal penting. Sejarah sering ditulis oleh orang yang takut pada yang berbeda. Ritual mereka aneh, gaya hidup mereka ekstrem, tapi mereka hidup selaras dengan dunia mereka. Dan mungkin yang membuat dunia kuno menyebut mereka barbar adalah karena mereka tidak bisa dikendalikan.